Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang transfer update dari dua klub yang sedang bersaing di zona papan atas Super League agar bisa menjadi juara dari Liga Indonesia musim ini, yaitu Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Dan memang saya tidak membuat konten dalam beberapa hari terakhir karena memang tidak ada topik yang menarik untuk dibahas teman-teman. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman betapa seriusnya manajemen dari Persija dan juga dari Persib Bandung untuk mengontrak pemain baru di bursa transfer musim hujan agar membentuk yang namanya kedalaman skuad supaya kedua tim ini bisa bermain lebih konsisten dan tentunya menutupi kelemahan atau kekurangan yang sudah dilihat oleh masing-masing pelatih dan juga masing-masing manajemen dari kedua klub tersebut. Apalagi begitu banyak rumor yang beredar di sosial media, teman-teman. Ada akun sosial media yang bahkan sudah menyatakan, here we go. Ternyata pemainnya belum muncul-muncul. Ada akun sosial media yang mengabarkan bahwa 99% pemain ini akan gabung ke salah satu klub ini. Ternyata belum kelihatan juga pemain tersebut. Nah, itulah yang membuat rumor-rumor tersebut menarik. Tapi yang ingin saya jelaskan di konten ini adalah info yang saya terima yang sesuai juga dengan pemberitaan yang sekarang tersebar luas di media digital dan juga di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang Liga Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan informasi tersebut, pertama-tama kita harus memahami apa sih sebetulnya kekurangan atau kelemahan dari Persija dan Persib Bandung. Pertama-tama tentu saya ingin membahas tentang Persija Jakarta yang di luar dugaan saya, teman-teman, bahwa dengan komposisi pemain yang baru yang mayoritas asal Brazil dan juga dengan pelatih baru asal Brazil yang kita tahulah sebelumnya juga pernah melatih di Liga Indonesia pada saat itu dengan Madura United, Persija ternyata bisa bersaing di papan atas. Ini Persija yang beda total daripada musim lalu karena Persija musim ini adalah satu-satunya tim yang berani bermain sepak bola menyerang. Mau main di home atau mau main di away, pokoknya menyerang. Resikonya apa dengan bermain sepak bola menyerang? Tentu lini pertahanan yang rentan ditembus oleh para pemain tim lawan. Dan disitulah kelemahan dari Persija Jakarta. Sehingga memang manajemen membidik atau mencari pemain-pemain yang bisa menambah kekuatan di lini pertahanan plus menambah seorang striker untuk bisa menjadi finisher. Karena striker mereka Gustavo yang katanya tidak selalu fit atau mungkin juga belum bisa tune in dengan permainan atau konsep dari Mauricio Souza. Excel yang sebetulnya bagus tapi dari segi pergerakan dan sulit untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol. Walaupun saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus performanya di putaran pertama musim ini. Luar biasa Excel Runtukahu. Dan juga Persija telah mengontrak dua pemain yang akan bermain di lini pertahanan. Yang pertama kita tahu adalah Fajar yang akan bermain di sektor fullback sebelah kanan atau mungkin juga wingback jika Persija memakai 3 center back, dan yang kedua adalah Paulo Ricardo. Center back asal Brazil juga, jadi semua rasa Brazil nih. Dan juga di depan Persija juga sudah mengontrak atau meminjam ya pemain dari klub asal India yaitu Northeast United untuk setengah musim, yaitu Aladin Ajairi. Jadi di depan juga Persija ini punya masalah, yaitu ketika Excel Runtukahu ini dikawal ketat sehingga Persija terlalu bertumpu atau mengandalkan kepada Alano dan Maxwell, dan disitulah sulit berkembangnya permainan dari Alano dan Maxwell. Jadi kelihatan banget nih Persija coba untuk menutupi kelemahan-kelemahan mereka, dan bagi saya dengan pergerakan agresif Persija Jakarta di bursa transfer ini sudah sangat jelas bahwa mereka tidak ingin melepas kesempatan untuk bisa menjadi juara musim ini. Meskipun tidak gampang, karena masih ada Borneo FC, masih ada Maluku United, dan tentunya masih ada Persib. Tapi sebelum saya membahas Persib, teman-teman harus paham dulu bahwa dengan permainan menyerang Persija, resiko mereka bukan saja backline yang kadang-kadang terlambat recovery-nya atau transisi negatifnya, tapi juga lini tengah yang kadang-kadang para pemain mereka itu terlalu ofensif, walaupun Van Basten Souza itu adalah pemain yang memang defensif, tapi dia kadang-kadang sering terlibat dalam proses menyerang. Terus dua wingback yang kadang-kadang kecolongan dengan speed para pemain lawan,
yang bergerak dari sektor saya. Buktinya di mana? Buktinya di pertandingan melawan Persib Bandung ketika Donitri kalah lari dengan Bergwinio. Itu sudah kelihatan tuh salah satu kelemahan lainnya dari Persija. Sehingga setelah mengontrak beberapa pemain yang tadi saya sebut nama-namanya, ini saya mendapatkan informasi yang real, yaitu Shane Patinama yang telah berpisah dengan Buriram akan gabung dengan Persija. Tapi terus kan muncul pertanyaan, Persija sebelumnya sudah ada Alan Cardoso, ya bisa saja Alan nanti dipinjamkan juga, seperti Gustavo França yang dipinjamkan. Tapi terus kalau Gustavo França sudah dipinjamkan, siapa penggantinya? Nah ini menarik, artinya Persija juga masih mengintai Ivar Jenner ini. Mereka juga tetap ingin coba mendatangkan Ivar Jenner atau mungkin pemain lain nanti untuk di tengah. Karena Persija masih membutuhkan attacking midfielder. Tapi Donitri yang biasa bermain di kiri itu bisa juga bermain di tengah. Dia pernah bermain di tengah juga bagi timnas Indonesia U22 dan U23 dan tidak mengecewakan sama sekali. Jadi bisa juga nanti Donitri dimainkan di tengah bersama Wan Basi Souza, bersama Fabio, dan di sebelah kiri itu nanti mainnya Shane Patinama. Bukan artinya Alan Cardoso ini permainannya tidak bagus, enggak. Tapi tampaknya Mauricio Souza ingin agar delivery dari flank itu lebih banyak dan akurat. Karena itu salah satu kelemahan dari Persija ketika mereka punya wingback atau fullback yang rajin ya, naik turun, tapi delivery-nya itu memang nggak selalu akurat. Jadi opsinya itu hanya bertumpu kepada dua winger yang kadang-kadang dikunci oleh para pemain tim lawan. Sehingga memang Persija coba sekarang untuk mendatangkan Shane Patinama. Kabarnya sih dalam waktu dekat ini dia sudah akan gabung. Dan Shane juga usianya baru 27 tahun. Wah, mantap ini kalau Persija bisa dapat Shane Patinama. Udah ketutup ini sektor sebelah kiri, dan Shane kan sudah beberapa kali juga membela timnas Indonesia walaupun tidak banyak ya. Tapi ternyata Shane juga tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Buriram walaupun di awal musim dia diandalkan. Tapi dia sudah memberikan 3 assist dari 10 penampilan jika saya tidak salah. Artinya memang ini pemain sangat efektif untuk memberikan yang namanya umpan kunci terakhir yang sukses, final pass. Itu yang Persija butuhkan juga dari sektor wingback. Sehingga pemain yang bermain di wingback itu juga bisa efektif membangun serangan. Dan juga kemungkinan dengan masuknya nanti Shane Patinama dan ada Fajar juga di kanan, ini kemungkinan Persija bisa main juga dengan 3 center back. Sepertinya Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Paulo Ricardo. Paulo Ricardo ini sih pemainnya bagus loh. Dan dia pemain yang stylish ya di lini pertahanan ya. Stylish banget, artinya stylish ya dia pemain yang elegan lah. Gak yang gerasa gerusuk, gak yang main kasar itu. Itu yang saya lihat ya. Dan dia sudah pernah bermain di Eropa juga, jadi sudah teruji lah pemain ini, bukan main di Brazil saja. Nah ini penambahan-penambahan yang kalau menurut saya sesuai dengan kebutuhan dari Persija dan quality player. Jadi ketika Persija membidik quality player yang mereka harapkan, adaptasinya itu bisa cepat. Jadi ini hanya soal masalah waktu adaptasi saja. Dan jika Mauricio Souza bisa cepat mencari posisi yang pas bagi para pemain baru ini, karena bisa juga Aladin nanti bermain sedikit ke belakang kan. Karena dia memang pemain yang punya eksplosivitas gitu. Dari segi speed, sprint pendek dia bagus. Tapi dia adalah predator di dalam kotak penalti. Nah, ini kalau Persija sudah menutupi kekurangan-kekurangan mereka, wah bahaya sekali Persija. Tapi tentu persaingan tidak akan begitu mudah. Karena kita tahu bahwa Persib Bandung sendiri kan sekarang nih akan memperkenalkan pemain baru mereka, dan kabar terbaru yang kita semua sudah terima bahwa kepastian Federico Barba akan stay. Itu yang sangat penting bagi Persib. Memang tidak ada pemain yang lebih besar dari sebuah klub, itu betul, fakta itu. Tapi kita sudah melihat performa dari Federico Barba itu seperti apa. Dia bisa menutupi kelemahan-kelemahan di lini pertahanan Persib, itu sudah kelihatan. Nah jika Federico Barba stay dan dia bisa bermain baik seperti sebelumnya, ya tentu lini pertahanan Persib akan aman-aman saja. Tapi kan sekarang sudah muncul nih konfirmasi bahwa ada pemain baru yang akan mereka kontrak, Leyen Kurzawa. Nah ini menarik nih, tapi sebelum saya ke Leyen, saya jelaskan lagi soal Federico Barba, karena dia juga adalah seperti leader di pertahanan. Jadi kalau sudah ada Federico Barba di belakang, Tom Hey di depan Federico Barba, kemudian ada Eliano juga. Nah ini 3 pemain ini yang bisa tune in untuk bisa menciptakan kreativitas, karena Barba pun delivery dari belakang tuh bagus. Jadi ada opsi tambahan, Tom Hey dari tengah, Reinders dengan mobilitasnya. Tinggal nanti di sayap, William Barros nih ya harus lebih efektif lagi, walaupun secara etos kerja dia bagus. Jadi Persib pun tidak main-main juga, walaupun Persib agak terlambat memperkenalkan pemain karena Joey yang tadi mereka bidik kemungkinan besar tidak akan gabung karena yang mereka khawatirkan soal masa adaptasi. Tapi sepertinya nanti akan ada 2 pemain baru nih ke Persib, salah satunya Leyen Kurzawa. Jadi Leyen Kurzawa ini
memang adalah pemain yang senior, berusia 33 tahun jika saya tidak salah, tapi pengalamannya sudah luar biasa. Dan juga keunggulan dari Lenin Kurzawa ini, dia bisa bermain di beberapa posisi teman-teman. Fullback kiri, wingback kiri, dan juga center back tapi sebelah kiri. Nah, berarti tidak tertutup kemungkinan juga jika nanti suatu saat Bojan Hodak ingin memainkan skema 3 center back seperti yang sekarang kita tahu sudah dimainkan oleh Mauricio Sousa dengan skema attacking football. Tapi kan Bojan ini kan nggak selalu attacking, walaupun mainnya kadang-kadang agresif ya, terbuka, high tempo ya. Tapi dengan permainan pragmatis itulah Persib terlihat lebih efektif. Dan Lenin Kurzawa ini juga adalah offensive minded back. Jadi back yang punya visi yang baik untuk membagi bola. Nah ini mirip juga seperti yang dicari-cari oleh Persija sebetulnya. Karena Persib walaupun di sebelah kiri itu punya opsi juga seperti Putros, Dewangga juga sebelumnya dimainkan, Reinders juga bisa bermain di sana, tapi efektivitas untuk delivery lagi-lagi nggak begitu bagus dari fullback yang dimainkan oleh Bojan Hodak. Coba teman-teman lihat saja, asisnya aja jarang banget gitu. Karena lebih banyak bertumbuh ke depan. Nah, tapi ada beberapa match yang depan itu stuck. Nah, artinya opsi tambahan itu harus berada dari fullback di belakang, karena Persib kan selalu memakai skema 4 pemain bertahan. Fullback ini harus cepat memberikan bola-bola yang akurat. Jadi inilah sepertinya kelemahan yang dilihat oleh Bojan Hodak. Belum lagi nanti kabarnya di sayap nih, mereka akan mencari pemain baru lagi. Dan tampaknya Persib sangat berhati-hati untuk mencari pemain, karena biasanya di bursa transfer yang musim hujan ini kadang-kadang mereka mendatangkan pemain yang nggak bisa klik. Ada juga yang bisa klik, tapi banyak juga yang nggak klik. Jadi mereka sangat berhati-hati, nggak mau gegabah gitu. Apalagi di awal musim Persib sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli pemain-pemain yang berkualitas. Yang kita tahu salah satu diantaranya William Marcilio sekarang sudah keluar. Jadi pengganti William nanti akan datang, dan Lenin Kurzawa ini yang kabarnya yang saya terima hari ini bahwa dia sudah mendarat di tanah air dan sudah menuju kota Bandung. Nah ini gak tahu nih benar atau enggak nih, tapi kayaknya sih benar sih. Nah kalau dia diperkenalkan memang dia bukan pemain yang muda, tapi dia pemain yang sudah matang. Nah Persib butuh pemain yang matang, udah gak bisa lagi nih. Coba-coba pemain-pemain muda. Matang, cepat adaptasi diharapkan, agar bisa langsung memberikan kontribusi di atas lapangan supaya konsistensi Persib itu bisa dijaga. Karena salah satu kesulitan Persib ketika bermain away, teman-teman perhatikan ketika sayap mereka ini bisa di-lock. Gimana caranya Ramon mau mendapatkan bola? Belum lagi Tom Hee yang kadang-kadang juga di-press oleh para pemain tim lawan. Jadi perlu opsi tambahan untuk membagi bola. Dan saya juga masih menunggu akan ada kiper baru atau enggak, atau mungkin hanya winger. Tapi ini semua menarik. Kita tunggu jelang pertandingan melawan PSBS Biak. Karena kemungkinan Lein nanti akan dikenalkan pada pertandingan melawan PSBS Biak. Dan saya harapkan ini informasi yang benar, bukan hoax. Karena sejauh ini segala sesuatu tentang Lenin Kurzawa ini bahkan sudah dilaporkan oleh media dari Perancis bahwa kemungkinan besar memang dia akan gabung ke Persib. Dan kita tunggu saja teman-teman nanti official announcement atau pengumuman resmi dari Persija tentang Shane Patinama dan juga dari Persib tentang Lenin Kurzawa. Yang pasti Super League musim ini atau Liga Indonesia akan semakin seru dengan dua klub rival ini bersaing di papan atas. Dan tentu Bola Bung Binder atau singkatannya adalah Triple B akan terus memberikan informasi-informasi kepada teman-teman berupa update dan juga tentunya analisa dari pertandingan-pertandingan kedua klub ini dan juga tentunya pertandingan-pertandingan dari klub lainnya yang saya nonton. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.